Kita masuk ke trending topik yang ketiga ini pemirsa terkait dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di sejumlah daerah dengan beragam cara. Ya, di Papua Barat Daya, upacara Hari Pendidikan Nasional berlangsung di alun-alun menampilkan sejumlah tarian adat Papua untuk menyerukan cinta terhadap Indonesia dan adat istiadatnya. Inilah kemeriahan Hari Pendidikan Nasional di Papua Barat Daya, pemirsa. Upacara Hardiknas berlangsung di alun-alun kota Aimas, Kabupaten Sorong. Sejumlah peserta memakai pakaian adat Nusantara sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya Nusantara. Usai upacara dilanjutkan dengan sejumlah pertunjukan kesenian, diantaranya penampilan siswa SLB Kota Sorong yang bernyanyi dan menari tarian isyarat. Tarian adat Papua juga ditampilkan oleh siswa dan juga guru penggerak. Lain lagi di Magelang, Jawa Tengah, pemirsa. Peringatan Hari Pendidikan Nasional di salah satu sekolah ini dilaksanakan dengan menggelar aksi sosial. SMA Negeri 1, Mertoyu, dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini mengisi kegiatan Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan dengan hari ulang tahun sekolah yang ke-50 dengan melakukan hitanan massal dan juga donor darah dari para peserta didik dan juga alumni. Aksi sosial ini digelar sebagai upaya edukasi kepada peserta didik agar memiliki rasa sosial dan kepedulian di tengah masyarakat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, di momen peringatan Hardiknas kali ini, para siswa diajak lebih peduli lingkungan dengan menanam 1.000 bibit pohon. Ratusan siswa SMK SMTI Makassar menanam pohon di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumahnya sendiri. Penanaman pohon ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Setidaknya sebanyak 1.000 bibit pohon pucuk merah ditanam dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Di Makassar sendiri terdapat 65 bibit yang ditanamkan di lingkungan sekolah dan rumah siswa. Penanaman pohon bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa untuk mencintai lingkungan dimulai dari sejak bangku sekolah. Kasih di atas. Iya, kita mau mengucapkan tentunya untuk seluruh siswa, seluruh guru, pendidik, selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei atau Hardiknas yang ternyata ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara ini. Jadi kita belajar flashback sejarah lagi ya, salah satu tokoh pendidikan kita nih, Naila. Betul. Nah, penetapan Hardiknas tercantum dalam surat keputusan Presiden ya. Tujuannya peringatan ini sebagai bentuk untuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, kita mau lihat juga nih, selain Ki Hajar Dewantara, siapa-siapa saja sih yang menjadi tokoh-tokoh pendidikan, Jason? Iya, ini ada beberapa sebenarnya tokoh yang berperan penting dalam pendidikan Indonesia. Kita sebutin 5 deh, ada 5 tokoh penting pendidikan Indonesia. Yang pertama tuh ada Ki Hajar Dewantara pastinya, atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara ini lahir tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman. Dan dirinya terkenal dengan keberaniannya yang menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada masa tersebut. Bahkan Ki Hajar Dewantara ini pernah diasingkan ke Pulau Bangka, kemudian ke Belanda. Dan pengasingan tersebut membuat Ki Hajar Dewantara fokus untuk menangani permasalahan pendidikan. Nah, sekembalinya ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan nasional Taman Siswa itu tanggal 3 Juli 1992 bersama dengan teman-temannya. Iya, jadi kalau ingat Taman Siswa itu tokohnya adalah Ki Hajar Dewantara ya. Yang kedua R.A. Kartini. Siapa sih yang tidak kenal R.A. Kartini? Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau R.A. Kartini ini merupakan salah satu tokoh yang cukup penting dalam pendidikan Indonesia ya. Lahirnya di Jepara 21 April 1879. Kartini terkenal dengan perjuangannya untuk hak-hak wanita, berupaya agar wanita mendapatkan kesetaraan baik dalam pendidikan atau hal-hal lainnya, dan Kartini berperan besar dalam emansipasi wanita di Indonesia. Benar-benar definisi putri sejati gitu ya. Dan kemudian berikutnya dari Kartini kita ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah. Dan Ahmad Dahlan ini lahir pada 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Tujuan Ahmad Dahlan ini kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah adalah untuk menciptakan pembaruan Islam dalam bidang pendidikan. Ahmad Dahlan ini merasa kurang setuju dengan sistem pendidikan kolonialisme
yang pada saat itu merujuk ke arah westernisasi dan sekularisme. Dirinya itu berpendapat pendidikan Islam seharusnya dapat membentuk kepribadian yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, dan tentunya memiliki pengetahuan luas tentang masalah keduniaan. Baik, kita lihat lagi berikutnya. Ada siapa? Tara, ini dia ada Dewi Sartika yang merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional wanita. Lahirnya di Cicalengka, Jawa Barat, Dewi Sartika memperjuangkan hak-hak wanita terutama pada sektor pendidikan. Ia sangat berkomitmen memajukan pendidikan di Indonesia yang dibuktikannya dengan didirikan sekolah istri pada 1904 untuk wanita-wanita yang ingin menempuh pendidikan. Para wanita diajarkan berbagai hal, mulai dari menjahit, memasak, belajar agama juga, menyulam, merenda, dan mengasuh bayi. Dan kemudian yang terakhir ada Sutomo. Sutomo atau yang memiliki nama asli Subroto, ini merupakan salah satu tokoh pendiri organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dirinya lahir 30 Juli 1988 di Desa Ngepeh, Jawa Timur. Dan dirinya ini bersekolah di Sekolah Pendidikan Dr. Hindia School tot Opleiding van Indische Artsen Stovia. Dan tujuannya untuk perbaikan pendidikan dan pengajaran. Saat itu kebijakan pendidikan sangat dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan berdirinya organisasi Budi Utomo ini saat itu diharapkan bisa meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda. Nah, itu tadi dia sejumlah tokoh terkait Hari Pendidikan Nasional kali ini yang sudah kami berikan gambaran sejarahnya kepada pemirsa. Gimana nih tanggapan dari para warganet terkait Hari Pendidikan Nasional, doa dan harapan seperti apa yang dihanturkan di hari ini? Ini ada di Instagram @rozanovian. Selamat Hari Pendidikan, semangat untuk menerapkan filosofi pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik katanya. Terima kasih komentarnya dari Akbar Alra. Mohon diperjuangkan nasib guru honorer dan diperjuangkan juga dosen honorer yang masih belum merata di daerah 3T. Nah itu ya di antara dari tanggapan atau komentar para warganet. Sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional, semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan juga bisa melahirkan generasi cerdas yang berbudi pekerti luhur. Betul, pastinya juga PR-PR pendidikan harus segera diselesaikan dan tentunya Newsline belum selesai dengan informasi terbaiknya. Usai Headline News pukul 15 kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.